Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang darah tinggi itu sebenarnya malah awalnya emosionalnya dia yang kenceng. Ya, emosionalnya kenceng. Jadi marah ini memang dilarang dalam agama Islam. La taghdab walakal jannah. Itu implisit ya. Jangan marah bagimu surga. Sebenarnya kalau itu diterjemahkan hampir samanya ya kalau marah bagimu neraka. Cuma orang Islam sendiri itu hanya sebagai textbook aja, sebagai apa namanya, pemanis saja. Tiap kali pengajian didengerin biasa, tapi jarang sekali diaplikasikan. Sangat jarang, hanya orang-orang tertentu aja yang memang beliau paham kemudian belajar untuk tidak mau marah, karena itu juga perintah Allah melalui Jibril disampaikan pada Rasul. Jadi agar kita itu sebenarnya tidak marah, karena marah nanti masuk neraka. Karena orang marah itu banyak penyakitnya. Sebenarnya marah dalam kehidupan sehari-hari, jantung, jengkel setiap hari, ya itu darah tinggi. Marah itu memang bisa dari semua hal, ya. Nata sepatu nggak cocok, marah, pokoknya macam-macam. Nah, ini sebenarnya adalah seorang Muslim yang seperti itu memang nggak tahu hidupnya itu untuk kemana. Jadi dia bisa marah sama suaminya gara-gara apa? Sebenarnya marah setiap hari. Kalau tanya dulu kenapa marah? Enggak. Kenapa setelah saya nikah itu marah? Enggak tahunya suaminya itu enggak lulus SD. Jadi dia jengkel karena suaminya itu enggak punya titel. Jadi dia lupa suaminya apa aja salah pokoknya. Dia lupa. Dan itu ada, memang betul ada kasus. Ada kasus seperti itu. Jadi ya jamaah yang seperti itu. Jadi karena suaminya nggak lulus SD, tapi dia agak lumayan berhasil. Padahal sudah dibeliin rumah, udah bisa lah, ada kendaraan dan sebagainya. Marah aja dia. Tapi waktu ditanyain nggak tahu. Tapi setelah diingat-ingat baru sadar bahwa oh iya gara-gara suamiku itu nggak lulus SD, jadi jengkel, malu dengan teman-temannya. Akhirnya itu kan kolaborasi istilahnya. Akhirnya marah terus setiap hari. Nah itu memang banyak kasus yang menjadikan seorang Muslim itu marah. Marah seseorang itu akhirnya menjadikan jin itu masuk pada adrenalin. Jin sendiri, jin dari angkasa, jin yang diizinkan oleh Allah Ta'ala masuk kalau seseorang itu melakukan marah. Dan dia hanya masuk di titik yaitu adrenalin. Dan masuk kemana aja, banyak nanti akhirnya menjadikan menjadikan pembuluh-pembuluh darah itu bereaksi. Kemudian ada yang di jantung masuk, kemudian ada yang di otak masuk, tergantung itu. Cara mikirnya buntu, dia masuknya di otak, di pembuluh darah di otak. Seperti itu. Tipe marahnya apa? Tipe marahnya nggak ketemu solusi. Nanti jin itu akan menyumpal. Jadi kalau ada kandungan lemak di otak itu nanti akan menjadi penyumbatan di daerah otak. Kalau nanti tipikalnya dia marahnya meledak, nah nanti yang di otak itu dia tidak menyumpal di pembuluh darah, tapi pembuluh darah itu dibuat rentan, mudah pecah gitu. Mudah pecah seperti itu. Nah, itu cara Allah sebenarnya. Kalau menurut saya itu cara Allah. Karena nggak mungkin pembuluh darah dipecah itu karena diketok gitu. Karena di dalam lagi. Karena di dalam. Nah, disitulah yang harus difikirkan. Kenapa pecah? Nah, yaitu. Jadi teman-teman dokter nggak paham pecah. Pokoknya kalau tensinya ini tekanannya tinggi pecah. Enggak. Sebenarnya itu cara Allah aja memecahkan. Jadi rentankan istilahnya. Jadi sehingga itu pembuluh darah pecah, atau kalau dia mencari solusi nggak pernah dapat tapi jengkel, diem ya, nyumbat itu nanti sehingga dia terkena stroke seperti itu, atau nanti bisa bengkak jantung seperti itu, bisa glukoma, bola matanya tensinya tinggi istilahnya, macam-macamnya itu menjadi buta, bisa aja katanya merusak pankreas sehingga gulanya tinggi. Bukan gulanya tinggi, orang marah itu pasti merasa dirinya benar. Kalau dirinya merasa selalu benar, pasti pankreas itu rusak.
karena gula itu manis, jadi merasa orang itu dirinya itu baik, benar dan sebagainya, sehingga itu dirusak oleh Allah Ta'ala. Ya nanti kalau dia merasa dirinya benar, solusinya dia itu merasa benar, orang yang disuruh harus mengerjakan dan sebagainya, kalau tidak nurut itu dia jengkel, marah dan sebagainya. Nah ini nanti pankreasnya dirusak oleh Allah Ta'ala, sehingga itu menjadi gula darahnya tinggi, seperti itu. Nah inilah pangkal, inilah mboknya ceritanya teman-teman dokter itu, mboknya penyakit itu tensi tinggi. Nah di situ juga sudah diceritakan dalam hadis bahwa jangan marah bagimu surga, itu benar, dan nanti marah itu kemana-mana. Kalau ada ustadz yang nggak percaya, nggak apa-apa, silahkan. Nggak percaya itu harusnya dia itu punya basic untuk menjadi tidak percaya, bukan hanya dia itu tidak percaya. Oh nggak percaya, basicmu apa? Nggak punya. Oh, itu berarti dia hanya omong doang, walaupun dia seorang ustadz. Nggak boleh, dia harus punya apa namanya? Dasar, ya, Pak. Punya dasar. Seperti itu. Karena saya sendiri bercerita begini, saya atas izin Allah meneliti sehingga diberi pemahaman, sehingga bisa cerita, sehingga mengajak orang-orang muslim atau siapapun orang itu janganlah marah seperti itu. Karena selama ini juga tidak ketemu kanker itu dari mana, ya, kanker itu dari mana. Ada ustadz itu yang cerita itu kanker itu gara-gara tidak bisa menyusui anaknya. Ustadz cerita karena penelitian orang-orang pintar, kan gitu. Tidak seperti itu, kan gitu. Kanker itu ya memang disebabkan karena marah yang keluar atau disimpan baik kepada suami ataupun pada orang tuanya. Kalau dia di atas 45, dia umpamanya di 50 ke atas, biasanya dengan suami relatif. Kalau dia ada di bawah 45, relatif dengan orang tuanya. Dan ini terbukti memang benar, setelah ditanyain ya memang benar dia marah dengan orang tuanya. Dan tinggal nanti disuruh untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala kembali. Kenapa? Jelas dari ayat-ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan ini sebenarnya dosa. Kalau ada orang muslim yang tidak merasa berdosa, ya monggo, tidak apa-apa. Kalau dia sakit, pasti ke rumah sakit, nggak mau tobat kepada Allah Ta'ala, dan dia istighfar hanya di mulut, istighfar nggak pernah di hati. Karena apa? Karena dia nggak pernah punya dosa, jadi kenapa harus istighfar, kan begitu juga. Iya. Nggak boleh seperti itu. Makanya kalau orang muslim yang dia sakit, dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, tidak ngerti sakitnya karena apa, nah, dia selamanya sampai meninggalnya dia nggak akan tahu dosanya di mana. Dan padahal kalau sudah dosa di titik itu, nanti di akhirat akan dipertanyakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang harus hati-hati. Kenapa saya mengajarkan akhlak Rasul? Mengajarkan akhlak Rasul salah satunya ya tidak perlu marah. Jangan suuzon. Banyak teman-teman yang dakwah itu mengajak untuk tidak suuzon, tetapi tidak paham suuzon itu yang bagaimana. Dampak dari suuzon itu apa? Nggak akan tahu. Kalau saya boleh cerita, dampak suuzon itu pusing sebenarnya. Oh, itu awalnya itu pusing. Itu awalnya pusing. Kalau suuzonnya plus marah, nah nanti lama, dan itu dikerjakan terus-menerus, nanti muncul tumor. Dari sisi mana dia marahnya? Dia lihat orang nggak cocok, marah. Dia lihat mikir nggak cocok, marah. Akhirnya kan orang kok senengannya begini-begini. Nah itu kan suuzon terus dia. Akhirnya muncullah tumor di belakang matanya, atau di otak kecilnya, atau di mana. Nah ini sama seperti itu. Nah ini harus kita ketahui bahwa sebenarnya Al-Quran juga menjawab tentang kesehatan. Al-Quran itu menjawab tentang kesehatan. Allah menyuruh tidak boleh suuzon, Allah menyuruh untuk tidak gibah pun seperti itu. Unsur gibah itu tidak hanya dosa, unsur gibah itu ada juga penyakitnya. Seperti itu. Penyakitnya apa? Ya berlendir di sini. Itu gibah ada. Kemudian emosional, kalau ngomong ada penekanan juga berlendir, hampir sama-sama. Tinggal dia dilihat dari cara bicaranya aja.
seperti itu. Orang yang dia itu kalau marah diem, itu nanti kalau dia sakit ini seperti tercekik. Nah kalau udah tercekik dia merasa ada yang nyantet. Nah kan lucu. Iya. Nggak harus disantet itu tercekik itu. Kalau dia itu bicaranya kalau marah diem, dia nanti kalau sakit tercekik di leher. Kayak ada yang nyekik, Ustaz. Ini saya ada yang nyantet. Nyantet siapa? Kalau ketemu sama saya kan jujur saya cerita. Tapi kalau ketemu orang-orang lain tuh penyembuh-penyembuh itu kan, wah ini santet ini, baca-bacain. Enggak, kalau saya mah jujur. Kalau saya lihat orangnya, cara bicara, kemudian kalimat yang dia ucapkan itu kan tahu bahwa, oh ini kalau marah diem ini. Nah itu kalau dia udah marah diem, akhirnya saya tercekik, Ustadz ini udah berapa 6 bulan ini tercekik gitu. Kalau malam apalagi tercekik. Mulai kapan tercekik? Khususnya kalau malam hari, tapi kalau sudah mulai jam-jam di atas isya itu mulai tercekik. Memang benar, itu kan biasanya sihir. Enggak kalau saya, gitu. Ringan kalau saya. Nah kalau dia bilang kalau mulai habis isya tercekik, apalagi malam hari itu, santai saya. Habis isya suaminya datang dari kantor, malam hari suaminya tidur di sebelah. Jadi kalau dia merasa tercekik berarti hubungannya dengan suaminya. Saya tinggal tanya, marah sama suami Bu akhir-akhir ini? Baru dia, iya Ustadz habis suami saya. No, kan bener? Iya, setelah Bu jangan marah lagi sama suami, mau nanti sambil minta maaf ini nggak boleh begini mau. Ya, dia mau, hilang langsung yang nyekik di sini, selesai. Kan nggak perlu harus dengan sihir yang kata mereka itu selalu sihir. Enggak, saya tidak berbicara tentang sihir. Saya tidak selalu berbicara tentang jin seperti itu. Walaupun yang nyekik itu jin juga, tapi dari sifatnya. Sifat yang mana? Marahnya diem. Kalau marah diem itu ya begitu. Nah, disinilah yang harus kita ketahui bahwa jangan marah. Paling tidak minim itu kalau marah terus itu ngomel terus jengkel itu tensinya tinggi lah. Nah itu kalau sudah tensi tinggi, nanti kalau kan ada nih dokter itu ada seorang penderita yang tensi tinggi sejak kapan? Sejak umur berapa kalau saya tanya? Sejak umur 35 saya tensinya tinggi Ustaz, udah langsung tahu saya. Kenapa Ustaz? Nah marah sama orang tuanya pasti. Oh iya, di bawah 45. Nah di bawah 45. Saya tanya, kamu marah sama ibu sama bapak dulu sejak remaja milih sama bapak, kenapa? Karena bapak saya tidak ngasih nafas saya. Ada yang begitu. Nah, kan marah bener. Disimpan di sini. Iya, udah mulai hari ini tidak boleh marah lagi sama ayah. Ya saya sudah enggak sih Ustadz. Ya dulu berarti harus minta maaf kepada ayah, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena dia sudah minum obat tensi setiap hari. Masih muda tapi dia minum obat tensi itu bisa. Setelah dia ngerti, dia minta maaf sama ayahnya setiap hari, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, turun tensinya walaupun tanpa obat. Itu cara Islam untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi Alhamdulillah. kan seperti itu. Jadi harus difahami. Memang tidak banyak orang Islam yang paham seperti ini. Kalau orang Islam sakit suruh baca ini, suruh baca ini, baca dengan khusyuk pasti sembuh. Ya nanti dulu. Ya, kalau hanya cuma sakit pusing dibacain ya sembuh, hanya pusing biasa. Coba kalau sudah ada tumor, coba kalau sudah ada kanker, coba kalau sudah macam-macam penyakitnya, gula dalam darah tinggi, tidak bisa. Tidak bisa, karena itu sudah rusaknya organ. Nah inilah harus kita ketahui bahwa belajarlah tidak marah. Belajar beneran, nanti tahunya setelah di akhirat. Nggak usah di akhirat, di dunia pun akan tahu. Kalau memang tidak marah, dites. Nah nanti biasanya 1 tahun itu sakitnya apa saja mulai turun. Insya Allah sudah mulai turun, nggak pernah sakit lagi, pegel-pegel, nggak pernah sesek, nggak pernah pusing, nggak pernah. Nah itu kenapa? Mencoba untuk tidak marah. Sebenarnya prosesnya memang di situ. Jadi orang stroke itu ya sama, marah yang disimpan, marah tapi diem, disimpan terus sering, stroke lama-lama. Tangan yang nggak bisa diangkat, macam-macam marah. Tangan yang nggak bisa diangkat, saya tanya mana yang sakit sini. Oh, dia merasa hebat, dia bisa melakukan pekerjaan tanpa dibantu siapapun dan dia melakukan pekerjaan itu bisa. Wah itu kan seperti Tuhan akhirnya. Ya iya, ini tangannya nggak bisa diangkat dia. Seperti itu. Rata-rata memang ada kesombongan, ada marah, ada dan sebagainya seperti itu.
Makanya kita harus belajar untuk tidak marah, apapun bentuknya, untuk tidak marah. Sebenarnya persoalan itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi persoalan itu sebenarnya ujian yang harus kita hadapi dari Allah Ta'ala untuk kita, agar grade keimanan kita di hadapan Allah Ta'ala itu meningkat. Selama ini orang Islam itu nggak paham bahwa ujian itu harus diselesaikan dengan cara-cara Islami, bukan dengan eyel-eyelan. Selesaikan dengan cara Islami. Nah, kalau sudah tahu ada persoalan yang menjadikan kita itu bisa terpicu amarah. Amarah itu kan sebenarnya karena banyak hal sehingga menjadikan kita marah. Satu, yang menjadikan masalah itu bawaan kita. Itu pasti kita juga marah. Mau menunjukkan Saya itu siapa, saya kan atasan. Ya. Yang kedua, ini sama juga. Yang kedua, kita bodoh dengan persoalan itu. Iya, kita bodoh dengan persoalan itu, marah kok itu bisa. Ayo coba, kamu mampu nggak kalau suatu ketika, bukan suatu ketika, banyak hal nggak yang kamu itu kelihatan, biar tidak kelihatan bodoh itu terus marah, itu kan bisa itu. Biar tidak kelihatan belakang sering ya. Nah, itu sama. Gitu. Marah yang merasa pandai itu juga sama. Nah, di titik-titik inilah sebenarnya kita harus paham. Persoalan itu sebenarnya ujian dari Allah Ta'ala, dari apa yang kita ikhtiarkan. Ya, apa yang kita ikhtiarkan. Kalau jual warung, ujiannya ya pembelinya, ujiannya yang membantu dia, ujiannya yang membantu dia ngeletakin barang, nggak lupa ya dia marah, ya begitu-begitu. Itu ada di sekitar mereka itu juga ya Pak Ustadz? Nah, iyalah ya. Iya, ujian itu ada di sekitar kita, cuma kadang-kadang kita sendiri yang tidak mampu menyelesaikan dengan agama kita, sehingga kita itu marah. Seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan rusaknya iman seorang muslim itu ya di situ. Marah. Apalagi banyak hal, dia pintar tapi ujub, riak, bahkan sombong. Itu rusaklah imannya dia. Dan banyak hal sebenarnya. Nah, ini harus belajar, mumpung Allah masih menitipkan umur, kan seperti itu. Kalau kamu nggak ngelola akhlakmu, tidak ngelola syariatmu dengan baik, kalau kamu dibikin sakit oleh Allah Ta'ala melalui perilakumu, gimana coba? Pusing nggak kamu mau bayar rumah sakit? Pusing banget. Nah, di sini kamu harus berpikir, akhlakmu, perilakumu harus belajar disesuaikan dengan syariat. Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkan mereka. Allah itu menyuruh memaafkan mereka. Berarti di situ ada arti bahwa seorang muslim itu dilarang loh marah. Iya, Masya Allah. Itu kalimatnya aja, cuma itu aja, maafkan mereka. Itu pasti Allah menyuruh kita itu dilarang marah. Makanya ada hadis menceritakan taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Itu sebenarnya persamaannya dengan maafkan mereka. Jadi seorang muslim itu sudah dituntun oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang pintar atau ustadz yang bilang marah kok bikin sakit, dia nggak punya literatur dia. Walaupun dia ustadz, saya bilang dia nggak punya literatur. Loh kan dia ustadz. Makanya tetap saya bilang dia nggak punya literatur. Kenapa? Bacanya kurang dia. Asal ngomong. Padahal kan jelas. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Itu berarti orang muslim dilarang marah. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan dosa-dosa mereka, dilarang dendam. Tidak boleh. Makanya kalau ada ustadz bilang sakit kok dari marah, loh dia nggak punya literatur, walaupun dia ustadz. Ya kan saya senyum-senyum aja sebenarnya. Iya, makanya kita harus pahami, janganlah ya, jangan kita ngikutin perintah Allah
sunnah Rasul tersebut yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya juga mengikuti Allah, ya. Jadi kita ikutin perintah Allah, kita lakukan sunnah itu benar. Jadi benar-benar harus belajar. Jangan sampai kita itu dihukum nanti di dunia ya, di akhirat iya. Kalau di dunia itu sakit, di akhirat nggak dapat. Oh enggak. Orang diberi sakit itu karena dia itu nggak pernah mohon ampun di titik itu. Belum pernah, dia hanya istighfar aja, istighfar 3 kali, atau istighfarnya hanya global, atau istighfar hanya gaya-gayaan, wallahu a'lam. Saya nggak tahu, tetapi dia tidak belajar bahwa Quran itu petunjuk bagi orang yang beriman dan rahmat juga bagi orang yang beriman. Nggak tahu. Jadi inilah yang harus kita ketahui, Quran itu petunjuk. Harus kita belajar, harus itu. Jadi harus belajar sehingga benar-benar nanti Allah itu menilai kita itu baik. Belajar untuk tidak marah mulai hari ini kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Kan kadang-kadang orang itu baru diselip sama orang lain langsung maki-maki, ya itu ada. Biarin aja dia nyalip kan gitu ya. Kadang nggak diselip Pak Ustadz, di depan lambat kita udah marah aja, ingin lambat banget sih. Iya kan gitu ya. Iya, kalau ada orang naik motor rong gitu, ringan aja. Kasihan tuh adik-adik tuh, kenapa? Dia telinganya budek, makanya dia coba naik motor itu knalpotnya diblombong kan gitu. Kan itu malah ringan kita itu. Dia kasihan loh, dia budak. Kalau dia ngebut, doain, ya Allah beri dia rezeki yang banyak ya Allah, agar dia beli pulau terus dia balapan sendiri di pulau. Itulah yang harusnya orang Muslim itu, ya. Janganlah maki-maki, lu udah salah, ya doain. Ya seperti itu. Didoain. Orang Muslim itu seperti itu harusnya, ya. Tidak ngumpat ke sana kemari, fitnah lagi, nggak tahu fitnah loh. Oh jelas dijelaskan dalam hadis kalau kita itu difitnah oleh orang lain nih, ya, dia ngomong tidak benar tentang kita dan itu disebarkan di jamaahnya dia. Nih, saya cerita nih. Itu pahalanya dia diberikan kepada kita. Jadi kalau dia puasa di bulan Ramadan umpamanya, dia puasanya bisa aja malah untuk kita. Makanya kalau saya difitnah itu saya biarin. Nggak perlu klarifikasi, nggak mau, saya biarin aja. Kok bisa sabar gitu, padahal Pak Ustadz makannya ya rujak cingur gitu sama kita. Apa itu kelebihannya tuh? Bisa gitu ya, itu hatinya. Ya, itu karena memang selain makan rujak cingur harus belajar bela diri. Jadi tahu. Jadi orang itu belajar bela diri itu tidak untuk mukulin orang, tapi memang untuk menahan diri kita itu agar tidak mukulin orang. Itu seperti itu, harus paham, nggak tanggung-tanggung belajar bela dirinya. Nah disitulah harus kita pahami. Nanti kalau dia pahalanya habis, dosa kita itu diberikan kepada dia. Lu apa nggak enak? Itu nanti di akhirat enak banget kalau saya itu enak banget. Jadi kita tidak melakukan amal soleh, tetapi amal soleh orang lain diberikan kepada kita, termasuk di jamaahnya dia. Serius, itu hadis Nabi, beneran kalau itu. Makanya belajar untuk tidak gibah, tidak fitnah. Jangan, makanya jangan, harus belajar. Itu yang harus kita ketahui. Wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.